Hai, jumpa lagi dengan saya Desi Indra Dianise atau sering dipanggil dengan Desi. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Tabun Sriwijaya, Tangerang, Banten. Oh ya, teman-teman, ada yang tahu nggak? SD itu mempunyai banyak prodi tahu. Ada 3 jurusan. Yang pertama, jurusan Dharma Dita. Yang kedua, ada jurusan Dharma Carya. Dan yang ketiga, ada jurusan Ekonomi dan Kewirausahaan. Jurusan Dharma Carya mempunyai 2 prodi. Yang pertama, prodi Pendidikan Keagamaan Buddha. Yang kedua, prodi Konseling dan Psikologi Buddha. Untuk selanjutnya, jurusan Dharma Duta. Dharma Duta mempunyai 2 prodi. Yang pertama, prodi Kepenyuluhan Buddha. Yang kedua, prodi Komunikasi Buddha. Yang ketiga, ada jurusan Ekonomi dan Kewirausahaan Buddha. Ada 1 prodi, teman-teman, yaitu prodi Bisnis dan Manajemen. Untuk vlog pada hari ini, saya akan sedikit membahas tentang sejarah agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha sendiri merupakan salah satu agama tertua di Indonesia kedua. Nah, dalam sejarah agama Buddha tentunya banyak peninggalan yang harus kita ketahui. Untuk itu, agama Buddha masuk ke Indonesia pada zaman kerajaan. Pada waktu itu, Indonesia masih berbentuk Nusantara. Nah, di Nusantara pada waktu itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menganut sistem kepercayaan agama Buddha. Contohnya seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Toling, dan Kerajaan Majapahit, serta banyak lagi kerajaan-kerajaan yang lainnya. Nah, hari ini saya akan sedikit membahas peninggalan-peninggalan sejarah pada zaman kerajaan. Nah, kerajaan pada waktu itu banyak meninggalkan peninggalan seperti candi-candi, kitab-kitab, dan tentunya ada prasasti-prasasti. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang candi-candi peninggalan agama Buddha. Nah, candi merupakan sebuah bangunan yang dibangun untuk melakukan puja atau ritual ucapan bersyukur kepada para dewa-dewi dan tentunya memuliakan guru kita, Sang Buddha. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang candi yang ada di Jawa Tengah, yaitu Candi Bubrah. Candi Bubrah. Candi Bubrah merupakan salah satu candi yang bercorak agama Buddha. Candi ini berlokasi di dalam kompleks Taman Wisata Candi Prambanan di antara Percandian Roro Jonggrang dan Candi Sewu. Secara administratif, candi ini terletak di Dukuh Bener, Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi Bubrah diperkirakan berdiri pada abad ke-9 pada masa kepemimpinan Rakai Panangkaran yang disebut sebagai Sailendra Wangsa Tilaka atau Mutiara Keluarga Sailendra. Rakai Panangkaran merupakan pemimpin dinasti Sailendra yang berpindah agama dari Siwa Hindu pindah menjadi penganut Buddhis. Pada awalnya Rakai Panangkaran diminta oleh ayahandanya untuk menjadi seorang Buddhis dan menjadi seorang Buddhis yang amat taat serta bijaksana. Rakai Panangkaran telah membangun candi-candi Buddhis lainnya seperti Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Candi Sari. Namun, ketika pembangunan Candi Bubrah belum selesai, Rakai Panangkaran telah meninggal dunia. Sehingga pada saat peresmian candi digantikan oleh Rakai Panaraban. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak kenapa candi ini disebut Candi Bubrah? Candi ini dinamakan Candi Bubrah karena pada saat ditemukan, candi ini sudah dalam keadaan rusak atau yang dalam bahasa Jawa disebut bubrah. Sehingga candi ini dinamakan Candi Bubrah. Candi Bubrah mempunyai ukuran 12 meter kali 12 meter yang terbuat dari jenis batu andesit. Dengan sisa reruntuhan setinggi 2 meter,
saat ditemukan masih terdapat beberapa arca Buddha. Sekarang kegiatan pemugaran telah dilakukan yang dilaksanakan pada tahun 2016. Candi Bubrah merupakan bangunan tunggal yang menghadap ke timur, seperti halnya dengan kompleks Candi Prambanan yang juga menghadap ke arah timur. Candi Bubrah memiliki struktur bangunan yang unik dan indah loh teman-teman. Bangunan Candi Bubrah ini mempunyai tinggi ramping dengan atap stupa menjadi simbol Gunung Meru. Susunan stupa induk merujuk konsep pantheon dalam agama Buddha. Satu stupa dikelilingi 8 stupa, kemudian dikelilingi 16 stupa. Bagian luar tubuh candi terdapat relung-relung berisi arca Dayani Buddha. Relung utara berisi Dayani Buddha Amoghasiddhi, relung barat berisi Dayani Buddha Amitabha, relung selatan berisi arca Dayani Buddha Ratnasambhawa, dan di sebelah timur berisi arca Dayani Buddha Aksobhya. Perbedaan di antara arca Dayani Buddha salah satunya pada posisi duduk dan tangannya. Candi ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh candi-candi Buddhis lainnya. Antara lain, motif hiasan taman teratai yang mengisi lapik di bawah Padmasina pada Dayani Buddha. Motif hias juga mengisi bidang lain pada kaki, tubuh, atap, dan pagar langkan. Satu motif hias yang khas pada candi ini adalah hiasan ceplok bunga yang mengisi pagar langkan sisi luar. Meski sudah tidak lengkap, masih dapat dirunut gambaran keindahannya pada masa dulu. Motif hiasan ini pula yang kini dijadikan motif batik khas Candi Bubrah dan diproduksi warga sekitar untuk souvenir. Candi ini memiliki makna simbolik yang sangat dalam dan patut kita ketahui sebagai generasi muda, terutama bagi umat Buddhis loh teman-teman. Candi Bubrah ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh candi manapun dan ada di kitab manapun, yaitu simbolisasi dua konsep mandala. Dua konsep mandala yaitu Vajradhatu Mandala dan Garbhadhatu. Penyatuan dua konsep mandala di satu bangunan ini menimbulkan berbagai interpretasi. Namun, yakini visualisasi konsep itu merupakan perwujudan Yap Yum, dewa-dewi yang dianggap wujud Adi Buddha. Yap Yum berasal dari bahasa Tibet. Yap artinya ayah yang agung, sedangkan Yum berarti ibu yang agung. Dengan kata lain, merekalah orang tua semesta, asal muasal semua kehidupan di dunia. Perlu teman-teman ketahui, sebagai salah satu mandala dengan kompleks Candi Prambanan yang bercorak Hindu, Candi Bubrah mula-mula dikenali dari laporan pada abad 17 saat Visilon, seorang utusan VOC, mengunjungi wilayah Keraton Mataram. Sesudah itu keberadaannya terabaikan hingga 1807. Hasil Cornelius, seorang Belanda, membuat gambar Candi Sewu dan candi-candi di sekitarnya, termasuk Candi Bubrah. Karya Cornelius ini dipublikasikan Raffles pada 1817 di buku History of Java. Kerusakan besar terjadi sepanjang 1825 hingga 1830 saat kecamuk Perang Jawa. Batu-batu candi dan arca-arca yang jumlahnya sangat banyak diambil dan digunakan untuk membangun benteng pertahanan. Pada 1913, Candi Bubrah baru disebut mulai agak jelas di Reporten Oude Kundige Dienst ROI. Di laporan itu disebutkan candi ini dalam keadaan runtuh berserakan. Demikianlah sejak saat itu hingga 2011 candi ini dalam keadaan yang kurang lebih sama. Upaya rintisan pemilihan batu dilakukan dan mengindikasikan candi bisa dipugar dan dikembalikan dalam bentuk yang utuh. Kegiatan pemugaran dimulai pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2017.
Nah, bagaimana teman-teman mengenai video tadi? Asik bukan? Terima kasih telah menonton. Tidak lupa, kalian bisa kok share berbagi ilmu mengenai candi-candi Bubrah maupun candi-candi yang ada di Indonesia loh. Mengapa? Ya, karena kita perlu banyak mengetahui kekayaan yang ada di Indonesia agar kita bisa menjadi warga negara yang baik dengan bangga menjadi warga negara Indonesia. Mau belajar, mau membaca, dan tentunya kita mau melestarikan loh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Thank you. Jadi, sekilas informasi mengenai Candi Bubrah. Semoga video tadi dapat menambah wawasan teman-teman untuk mencintai dan melestarikan budaya serta peninggalan sejarah di Indonesia. Nah, teman-teman, jangan lupa like, comment, share,